bekerja secara keras, secara cerdas, kemudian juga bekerja secara ikhlas dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lamun wus lingsir wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda-benda yang bisa menjadi penghalang rezeki ataupun benda-benda yang bisa menjadikan rezeki kita menjadi seret. Nah, yang akan saya bahas di sini ada 12 benda yang ketika benda itu ada di sekitar rumah kita ataupun di depan rumah kita ataupun di dalam rumah kita, kalau tidak kita singkirkan atau tidak kita buang, maka benda-benda itu pun akan bisa menjadi penghalang rezeki kita. Nah, benda-benda apa saja itu? Yang pertama adalah perabot rumah tangga yang sudah rusak. Ya, jadi perabot rumah tangga yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai. Jadi contohnya begini. Kalau di dalam rumah panjenengan ada perabotan rumah tangga seperti kursi yang rusak, atau juga mungkin bisa yang lain, perabotan yang lain, tetapi masih ada di tempatnya dan tidak dipakai, maka harus segera dibuang. Karena apa? Itu nanti juga menjadi penghalang energi kita. Itu energinya negatif sekali. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita sendiri saja, pikiran kita juga sudah semrawut. Kita tidak punya semangat untuk membeli sesuatu yang baru. Kalau ada tamu pun semacam itu. Oh, tamu itu nanti datang ke rumah panjenengan, kemudian akan berbicara masalah yang sifatnya bisnis atau hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan rezeki, akhirnya tidak kerasan di rumah panjenengan. Nah itu ya, jadi ini bukan mitos dan ini juga bukan klenik, tapi ini sudah diteliti oleh leluhur-leluhur kita dulu. Nah, dan ini adalah logis, sangat logis sekali. Jadi energi yang ditimbulkan oleh benda-benda rusak atau perabotan yang rusak di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, itu energinya negatif sekali, maka harus segera disingkirkan. Kemudian yang kedua adalah jam dinding yang rusak. Jadi kalau panjenengan punya jam dinding yang sudah rusak, yang sudah mati, jangan dipasang, harus diganti. Itu disingkirkan, kalau tidak ya direparasi dulu, dibenahi, baru dipasang lagi kalau sudah hidup, sudah bagus, sudah tepat. Nah gitu ya. Karena apa? Itu juga berpengaruh terhadap energi di dalam rumah kita. Itu energinya negatif sekali. Waktu kolo mandek. Jadi waktu itu berhenti. Dan itulah yang bisa menolak rezeki yang mau masuk ke rumah kita. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu daun kering di pekarangan rumah. Jadi daun kering ini juga dianggap mitos kalau itu sebagai penghalang rezeki. Padahal sebenarnya ini adalah fakta dan logis. Karena apa? Daun kering ini kalau bertebaran di pekarangan rumah kita, di depan rumah kita, di halaman rumah kita, itu akan menarik energi negatif. Jadi kalau ada rezeki yang energinya itu positif, tidak akan bisa masuk, akan terkonter. Ini masalah daun kering. Contohnya begini, ini contohnya. Seumpama ada tamu mau ke rumah jenengan, mau berbicara hal sing sifatnya tentang rezeki, mau kerjasama karo jenengan seumpama. Nah di depannya rumah jenengan, di pelataran rumah itu kotor semacam itu, daun kering berserakan, ya nggak jadi datang, nggak jadi masuk.
dan juga tidak betah. Nah, itu hanya contoh kecil saja. Jadi ini bukan mitos. Kalau tidak percaya ya jenengan coba nanti rumah jenengan, halaman jenengan nanti daun-daun kering biarkan saja berserakan, jangan disapu. Coba antar lihat rezekinya jenengan gimana nanti. Itu ya. Jadi ini daun kering harus segera dibersihkan di sekitar pekarangan rumah jenengan, di halaman rumah jenengan. Ini harus segera disingkirkan supaya rezeki mudah masuk. Kemudian yang keempat adalah bunga ataupun ranting pepohonan yang layu. Nah, jadi bunga itu kan sebenarnya indah. Ini energinya bagus, keindahan tentang bunga ini. Tapi kalau bunga itu layu dan panjenengan biarkan, itu akan menimbulkan energi negatif. Maka lebih baik dipangkas saja. Yang layu bunganya itu dipangkas. Kalau panjenengan melihat bunga yang layu, coba pikirannya jenengan pasti semrawut. Tidak akan fresh, itu jelas. Ini logikanya begitu. Nah, ini secara gaib pun, secara energinya pun itu negatif sekali. Makanya itu masalah bunga yang layu dan juga ada ranting-ranting yang kurang, yang sudah kering itu dipotong saja. Nah, disingkirkan biar bagus. Kemudian benda yang lain yang juga bisa menjadi penghambat atau penghalang rezeki atau bisa menjadikan rezeki ini panjenengan seret adalah teras yang kotor. Nah, jadi ini tidak hanya daun kering saja, tapi kotoran-kotoran yang lain di teras panjenengan. Entah itu kalau rumput-rumput yang liar itu juga bisa menjadi penghalang. Kemudian mungkin ada kotoran-kotoran, entah itu ayam atau apa yang tidak dibersihkan, itu juga bisa menjadi penghalang. Makanya teras yang kotor ini harus segera dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu dinding rumah panjenengan yang rusak. Ini harus segera dibenahi. Karena apa? Itu menarik energi negatif juga. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 yaitu keran yang bocor. Ini juga dianggap mitos sebenarnya. Tapi ini fakta. Coba saja kerannya panjenengan yang bocor itu. Di samping memang pemborosan, yang kedua itu menarik energi positif bisa keluar dari rumah panjenengan. Terus di pikirannya panjenengan juga tidak enak, wong keran bocor netes terus, itu kan di pikirannya panjenengan juga pasti tidak akan tenang. Nah, inilah yang menyebabkan rezeki itu jadi seret. Makanya itu harus segera dibenahi, diperbaiki agar kerannya tidak bocor lagi. Kemudian yang nomor 8 yaitu cermin yang rusak. Nah, contohnya umpama di teras rumah panjenengan ada cerminnya, atau di dalam rumah ada cerminnya yang sudah retak-retak semacam itu, sekalian saja itu langsung diperbaiki. Karena apa? Itu juga menarik energi negatif. Makanya rezekinya juga jadi seret. Kalau orang mau kerjasama dengan jenengan, jadi nggak bisa nggak bakal jadi ini. Karena apa? Dianggap panjenengan tidak bisa diajak bekerja sama. Karena apa? Dianggap panjenengan itu miskin sekali. Nah, makanya kalau ada cermin yang sudah retak, itu segera sekalian saja itu diganti yang baru. Kalau tidak ya biarkan berlubang dulu, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 9 yang juga menjadi penghalang rezeki atau menjadikan rezeki ini panjenengan seret adalah ketika rumah panjenengan itu dimasuki kelelawar. Karena apa? Kelelawar ini energinya juga negatif sekali kalau masuk ke rumah panjenengan. Di samping itu juga membawa bibit penyakit, bisa menjadikan panjenengan sakit. Itu kan juga mengeluarkan banyak biaya kalau berobat ke dokter. Itu juga menjadikan suasana di rumah itu kayak di gua. Jadi energinya negatif.
Ada tamu masuk saja kalau ada kelelawar banyak di rumah panjenengan ya tidak betah. Nah, itu juga masalah rezeki juga begitu, tidak akan mau masuk ke rumah panjenengan. Makanya kalau ada kelelawar segera diusir atau ditutup pintu rumahnya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 10 adalah sarang lebah. Jadi jangan sampai ada sarang lebah di dalam rumah panjenengan. Ini juga berbahaya. Di samping itu juga bisa menimbulkan bahaya. Kalau disengat kan ya juga bahaya juga. Itu juga kalau ada tamu yang masuk juga sama sebenarnya. Kalau binatang itu membahayakan ya jadi males. Dolan ke tempatnya jenengan ya jadi males. Makanya ini juga menjadi penghalang rezeki, tidak menjadi rezekinya panjenengan seret. Ini salah satunya adalah sarang lebah, makanya harus segera disingkirkan. Yang selanjutnya yang nomor 11 yaitu laba-laba atau jaring laba-laba. Nah, ini harus juga segera dibersihkan kalau di dalam rumah jenengan ada jaring laba-laba. Karena apa? Sepertinya kumuh ini, energinya negatif sekali. Ya, maka energi positif akan terperangkap di situ. Jadi ini bukan mitos, ini fakta. Ini logis sekali. Nah, ini sudah diperhatikan betul, dirumuskan betul oleh nenek moyang kita dulu. Ini masalah jaring laba-laba ini juga menjadi penghalang seretnya rezeki jenengan. Makanya harus segera disingkirkan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 12 adalah sarang burung merpati yang sudah tidak terpakai. Ini kan biasanya kadang di rumah panjenengan, entah itu di kiri kanan rumah itu kan kadang ada sarang burung merpati. Singkirkan saja itu. Karena apa? Itu juga memperangkap energi positif. Akhirnya energi positif tidak bisa masuk. Itu yang dikeluarkan energi negatif itu. Di samping itu juga bisa menjadi sarangnya penyakit. Kotoran burung merpati itu kan juga bisa membawa kuman-kuman itu, baksil itu. Makanya harus segera dibersihkan. Kalau rumah tangganya jenengan atau rumah jenengan itu nanti terbebas dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, mudah-mudahan rezekinya panjenengan akan kembali lancar. Tapi sebenarnya tidak hanya ini saja. Yang terpenting satu juga kita tetap bekerja secara maksimal supaya rezeki kita tetap lancar, tidak seret. Makanya harus tetap bekerja secara keras, secara cerdas, kemudian juga bekerja secara ikhlas dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan rezeki kula panjenengan, keluarga kula panjenengan diparingi jembar, diberi kemurahan rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala sengkolo atau mara bahaya, diberi keselamatan dan diberi keberkahan terhadap rezeki kita semuanya. Itu tadi bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.